Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bucil pengen es krim Mitsue katanya. Yuk kita. Bab 2173 sampai bab 2174. Saat bunga terdiam. Li Fugui terus memperingatkan. Namun, siapapun yang turun nanti dan bergabung dengan saya dalam menarik paus hantu ke pantai harus sangat berhati-hati. Ingatlah untuk tidak menunggu paus hantu itu bergegas dalam jarak 100 meter dari Anda sebelum Anda berenang ke sana. Laut, beberapa meter jauhnya, selama Anda melihat paus hantu berencana untuk bergegas, Anda bisa keluar dari air. Setelah Li Fugui selesai berbicara, beberapa gadis mengangguk setuju. Setelah Li Fugui menyortirnya, lalu ia membawa bunga itu ke dalam air laut terlebih dahulu. Bukannya saya baru saja datang ke Tiongkok, paus hantu itu benar-benar melihat sekilas tipuan kecil Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, "Huang Mao nak, aku benar-benar tidak menyangka. Apakah kamu berencana menggunakan taktik roda?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Itu senang mengetahuinya. Saya harus melakukannya hari ini, kamu sangat lelah, kamu jelek." Paus hantu itu tertawa dan berkata, "Oke, mari kita lihat siapa yang kelelahan duluan hari ini. Aku di sini." Hua Duo tidak bisa berkata-kata mendengarnya. Sebuah percakapan. Dalam kesannya, setiap kali terjadi pertarungan sengit dengan makhluk spiritual, biasanya tidak ada banyak omong kosong, dan gerakan membunuh adalah langkah pertama. Tapi aku tidak menyangka kali ini, seperti Li Fugui, pria ini sebenarnya adalah orang yang banyak bicara. Tetapi, setelah dipikir-pikir, ini sebenarnya menambah sedikit kesenangan pada pertarungan yang membosankan. Kalau tidak, mereka akan naik turun di air laut sebentar, dan mereka akan mati karena bosan. Li Fugui dan yang lainnya memulai penyerangan sekitar pukul 10 pagi. Saya menunggu sampai lewat jam 6 sore dan berlatih menyelam bersama paus hantu di air sepanjang hari. Chang Qiong, Teng Xie dan yang lainnya berdiri di sisi kapal. Mereka sudah siap pada awalnya, tetapi pada sore hari, mereka mulai menguap. Li Fugui berada dalam keadaan gugup sepanjang hari. Dia melompat keluar dari air lagi dan melihat matahari akan terbenam dalam waktu kurang dari 1 jam, tepat ketika dia merasa sedikit kecewa. Setelah masuk ke dalam air lagi, tiba-tiba paus hantu itu berkata, "Nak Huang Mao, setengah jam lagi matahari akan hilang. Kalau kamu ingin aku melihatnya, tunggu sampai besok untuk melanjutkan. Haha, aku izinkan kamu istirahat yang baik di malam hari. Ayo lanjutkan bermain denganmu besok." Kata-kata ini sepertinya biasa saja, tapi di telinga Li Fugui, kata-kata itu penuh dengan informasi. Setelah perlahan-lahan menjadi tenang, Li Fugui hampir yakin bahwa meskipun paus hantu tidak berhenti mengejar mereka, ia melambat dibandingkan awal. Dari sini terlihat bahwa paus hantu bukanlah mesin yang bergerak terus-menerus. Ia juga akan merasa lelah setelah mengonsumsi energi fisik dalam jumlah tertentu. Kedua, artinya, paus hantu sepertinya membiarkan mereka beristirahat dengan baik. Tetapi siapapun yang memiliki sedikit otak dapat memikirkannya. Apa yang dilakukan paus hantu saat istirahat? 100%. Saya akan istirahat. Mungkinkah saya bisa menemukan paus hantu lain untuk bermain poker? Setelah memastikan hal ini, Li Fugui tiba-tiba mendapat ide buruk di benaknya. Dia tersenyum pada paus hantu itu dan berkata, "Mengapa istirahat? Haha, tidak apa-apa bagiku untuk tidak istirahat." Paus hantu itu berkata sambil tersenyum,
jika kamu tidak istirahat. Bukankah yang kamu maksud adalah gadis-gadis yang terus berdatangan ke air untuk bermain denganku? Apakah kamu tidak ingin istirahat? Li Fugui berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan terus bermain denganmu sebentar. Kami akan berhenti mengejar untuk sementara waktu. Li Fugui kemudian bertanya, kalau tidak, karena tidak ada matahari di malam hari, kamu bisa mengikuti kami ke laut dan terus bermain sebentar. Paus hantu itu berkata terus terang, nak, jangan berpikir aku tidak melakukannya. Tahu apa yang kamu pikirkan? Menipuku untuk keluar, dan kemudian membuatku tidak bisa masuk ke laut. Saat matahari terbit, kamu akan membunuhku, kan? Li Fugui tertawa, saya pikir kamu hanya jelek, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi pengecut. Paus hantu itu marah lagi, membuka mulutnya, dan bergegas menuju Li Fugui. Pengejaran ini terulang beberapa kali, setelah matahari terbenam. Li Fugui terlalu malas untuk terus terlibat dengan paus hantu itu. Dia datang ke De bersama Jenny, yang akhirnya menemaninya bermain dengan paus hantu. Saat dia berdiri diam, Huaduo melihat kembali matahari terbenam dan bertanya pada Li Fugui, Fugui, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita benar-benar harus menunggu sampai besok untuk terus membuat masalah seperti ini? Dengan seringai di wajahnya, kenapa kamu panik? Mari kita istirahat yang baik di malam hari dan mengisi ulang baterai kita. Percayalah, meskipun paus hantu tidak bisa keluar besok, saya jamin paus hantu itu akan bisa mengemis untuk belas kasihan sendiri dalam waktu 3 hari. Huaduo dan yang lainnya memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Ibu Pertiwi tersenyum dan menggoda, Fugui, jangan menyombongkan diri. Kalau paus hantu itu bisa keluar dengan mudah, pasti sudah lama sekali keluarnya. Bagaimana bisa menunggu sampai sekarang? Lagi pula, kamu bilang dia berinisiatif untuk mengemis minta ampun. Bagaimana mungkin? Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu saja. Setelah mengatakan ini, Li Fugui berjalan menuju Kapten Meng yang tidak jauh dan bertanya, Kapten Meng, apakah Anda sudah menyiapkan makanan enak? Meskipun Kapten Meng tersenyum, dia masih agak kecewa dengan tindakan hari ini. Namun, di hadapan Li Fugui dan yang lainnya, Kapten Meng tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya tersenyum dan berkata dengan santai, tentu saja saya siap, Kapten Li. Kalian sibuk sepanjang hari, datang dan makan malam. Cepat, Li Fugui melambaikan tangannya, biarkan mereka makan dulu. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Kapten Meng dengan cepat bertanya, Kapten Li, apa perintah Anda? Li Fugui bertanya dengan serius, kapal ini berapa banyak bahan peledak senjata dan peralatan ada di kapal? Kapten Meng tidak bereaksi sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Anda maksud? Li Fugui berkata sambil tersenyum, misalnya, torpedo dan rudal, yang dapat meledak akan berhasil, begitu juga dengan granat. Kapten Meng tidak banyak berpikir dan berkata dengan serius, jumlah torpedo dan rudal mungkin tidak terlalu banyak, tetapi jumlah granat dan peluru artileri biasa cukup banyak. Kapten Li, ini sulit. Apakah kamu akan menggunakan benda-benda ini untuk membombardir monster di laut? Li Fugui tersenyum sedikit, melirik ke laut, dan kemudian berkata dengan serius, ini bukan pemboman, paling-paling itu hanya bisa terjadi. Dikatakan sedang bermain dengan paus hantu,
Dengan cara ini, Anda mengatur beberapa anak buah Anda untuk melemparkan bola meriam atau torpedo ke dalam air setiap 20 menit hingga setengah jam di malam hari, dan melewati yang besar dan granat dan lainnya gadget kecil di sekitarku. Lalu akan ada gerakan besar, dan kemudian akan ada gerakan besar. Gerakan kecil, bagaimana? Apakah Anda mengerti maksud saya? Kapten Meng tidak mengerti mengapa Li Fugui membuat seperti itu sebuah pengaturan. Tapi dia tahu karena Li Fugui mengaturnya seperti ini, pasti ada alasan untuk pengaturan seperti itu. Pikirkan ini. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Baiklah Kapten Li, saya mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelesaikan misinya." Setelah menerima jaminan Kapten Meng, Li Fugui menepuk bahu Kapten Meng dan tersenyum padanya. "Selama kamu melakukannya dengan baik, itu pasti akan dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa." Meskipun Kapten Meng tidak mengerti apa yang dia maksud, dia tidak bertanya terlalu banyak, tetapi dengan cepat berbalik dan mulai melaksanakan masalah tersebut. Li Fugui mendatangi Hua Duo dan yang lainnya dan mulai makan di sekitar meja makan. Sesudah makan, Li Fugui bosan dengan waktu luangnya, jadi dia mengajak beberapa gadis dan mulai minum dan memanggang. Chang Qiong merasa tertekan dengan tindakan Li Fugui. Dia melihat Li Fugui bersenang-senang dan mau tidak mau melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, "Saudaraku, kami belum menemukan cara untuk menangani paus hantu. Apakah kamu masih ingin bermain di sini?" Tersenyum, Hehe berkata, "Siapa bilang aku tidak menemukannya? Jangan khawatir. Aku pasti sudah memikirkan caranya." Tanpa diduga, seorang tentara berdiri di sisi kapal dan langsung melemparkan granat ke laut. Bang! Suara garing menyebar ke seluruh laut. Hua Duo buru-buru menoleh ke belakang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah, "Apa yang terjadi? Apakah kamu menyalakan meriam di tengah malam?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mungkin akan sedikit bising malam ini. Tolong minum lebih banyak, kalau tidak kamu mungkin akan kurang tidur." Hua Duo mengalihkan perhatiannya ke Li Fugui dan bertanya, "Apa, mungkinkah kamu yang mengatur masalah ini?" Li Fugui berkata dengan senyum sedikit bangga, "Selain aku, ada yang lain. Siapa itu?" Hua Duo tidak mengetahui niat Li Fugui. Menurutnya, pengaturan Li Fugui hanya membuang-buang senjata dan perlengkapan. "Fugui, apa kamu tidak terburu-buru? Kamu tidak bisa mengalahkan paus hantu itu meski dengan seluruh kekuatanmu. Bukankah sayang sekali membuang gadget seperti itu sekarang? Kalian main dulu. Aku akan pergi mencari Kapten Meng dan biarkan dia pergi secepatnya." Berhenti. Li Fugui meraih pergelangan tangan Hua Duo dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan, Hua?" Duo berkata tanpa daya, "Apakah ini dianggap sebuah tindakan? Lagi pula, bukankah itu hanya membuang-buang senjata dan peralatan? Jika kamu enggan berpisah, aku akan memberikannya kepada Sid Group setelah kamu kembali." Kata Bian, "Mengapa kamu tidak meminta mereka membuat lebih banyak dan memberikannya kepadamu secara gratis?" Saat ini, Yu Zhen tersenyum dan berkata, "Oke Duo, ayo kita minum dulu." Kurasa karena Fugui sudah mengaturnya seperti ini, pasti ada dia. Benar, biarkan saja. Di bawah bujukan beberapa gadis, Hua Duo tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa bergabung kembali dengan pesta minum sambil mengeluh dengan suara rendah. "Baiklah, kalau begitu, kamu bisa terus main-main sepanjang malam."
Setelah beberapa saat terjadilah ledakan, setelah beberapa saat terjadilah booming. Untungnya, Huaduo dan yang lainnya banyak minum. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa tidur di malam hari. Tunggu fajar keesokan harinya. Matahari baru saja terbit di timur, dan Li Fugui serta yang lainnya berkumpul di geladak lagi. Namun dibandingkan kemarin, Li Fugui terlihat lebih bersemangat hari ini. Ia berkata kepada beberapa orang sambil tersenyum, "Semua orang harus bersemangat hari ini. Chang Qiong, Teng Xie, terutama kalian berdua. Jangan lakukan seperti kemarin sore, di mana kalian menopang kepala dengan kedua tangan dan tidur siang di sisi kapal." Chang Qiong terkekeh. Dia berkata, "Jangan khawatir. Selama kamu bisa menarik paus hantu keluar dari laut, kami pasti bisa membiarkan Unicorn dan Zentian Roar menyeret paus hantu itu keluar secepat mungkin." Setelah membuat janji, Li Fugui tersenyum pada Huaduo dan berkata, "Duo, ayo pergi." Huaduo juga tidak ragu-ragu, sambil melompat ke dalam air. Dia juga ingin tahu apakah apa yang dilakukan Li Fugui tadi malam menyebabkan kerusakan pada paus hantu tersebut. Namun, yang tidak diharapkan Huaduo adalah, ketika dia dan Li Fugui masuk ke dalam air lagi dan mencari selama setengah jam, mereka tiba-tiba tidak menemukan tanda-tanda keberadaan paus hantu tersebut. Penuh rasa ingin tahu, Huaduo mengambil posisi kurang dari 5 meter dari Li Fugui dan bertanya, "Fugui, ada apa? Kenapa paus hantu itu hilang?" Otak Li Fugui berlari kencang, dan tak lama kemudian, dia tertarik pada Huaduo. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo keluar." Dimu dan yang lainnya segera datang dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak menemukannya?" Li Fugui melambaikan tangannya, "Tidak." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berteriak kepada Kapten Meng, "Kapten Meng, luncurkan torpedo ke dasar laut." Selain itu, minta saudara-saudara menyiapkan 10 granat. Setelah torpedo meledak, lempar granat setiap 5 menit. Jawab Kapten Meng. Begitu dia memerintahkan, dia mendatangi Li Fugui. Tidak dapat lagi menahan keraguannya. Dia bertanya kepada Li Fugui, "Kapten Li, bisakah Anda memberitahu saya tujuan melakukan ini?" Li Fugui tidak menyembunyikan apapun kali ini, dan berkata terus terang di depan semua orang, "Ini sangat sederhana. Kami ingin istirahat, paus hantu juga perlu istirahat. Dia berisik bersama kami sepanjang hari kemarin. Saya pikir paus hantu itu sudah lelah. Tadi malam, saya menyalakan petasan sepanjang malam untuk cucu kura-kura ini dengan kekuatan paus hantu. Ia pasti bisa mendengar suaranya. Jadi hari ini, ketika kami berdua masuk ke dalam air, paus hantu itu bersembunyi, berpikir bahwa ia akan beristirahat dengan baik saat fajar dan membiarkannya. Kita menemukannya di laut dalam. Tidak mungkin menemukan anjing ini hanya dengan kita berdua. Ia tidak punya pilihan selain bersembunyi dan beristirahat. Saya hanya ingin membiarkannya bangun." Pendekatan Li Fugui agak kekanak-kanakan. Dia bertanya, "Fugui, apakah kamu yakin metode ini benar-benar berhasil?" Li Fugui berkata dengan senyuman di wajahnya, "Apakah berhasil atau tidak? Saya akan mencobanya nanti dan kita akan mencari tahu. Jika tidak, percayalah, kita akan turun dalam 1 jam, dan aku yakin itu tidak akan berhasil. Paus itu akan muncul dalam 5 menit. Huaduo berbalik dan memandangi lautan luas, dan hanya bisa berdoa diam-diam,
berharap bahwa metode Li Fugui akan berhasil. Ternyata, Li Fugui benar-benar menebak pikiran paus hantu itu. 1 jam kemudian, Li Fugui dan Hua Duo kembali masuk ke dalam air laut. Tanpa diduga, mereka berada kurang dari 20 meter di dalam air laut ketika mereka mendengar paus hantu memarahi tidak jauh dari sana. Anak laki-laki berambut kuning, tidak tahu malu. Ekstrim, aku bersumpah akan menelanmu di mulutku hari ini. Begitu suara itu sampai ke telinga Li Fugui dengan cepat berteriak kepada Hua Duo, "Hati-hati, Duo." Begitu saja, pengejaran baru dimulai lagi, dari sekitar jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Li Fugui dan beberapa gadis tidak belajar apapun, tapi mereka pasti belajar menyelam. Ia bahkan merasa jika mengikuti lomba loncat indah, setinggi apapun platformnya, mereka semua akan meraih medali emas tanpa hasil. Paus hantu lebih lambat dari kemarin. Awalnya, Li Fugui khawatir Hua Duo dan yang lainnya akan ditangkap oleh paus hantu tersebut. Namun kini, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dengan kecepatan paus hantu saat ini, meskipun muncul kurang dari 5 atau 6 meter dari Hua Duo dan lainnya, ia tidak akan mampu menelan gadis-gadis ini. Bersambung.